Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita sedikit cara bagaimana kita mendapatkan rizkinya yang besar dan banyak dengan cara-cara yang mudah. Kita manusia sering kepayahan nyari rizki karena kita nyari rizki dengan cara kita, bukan dengan cara Allah Azza wa Jalla. Kita nggak percaya sama caranya dia, karena menurut kita nggak ada ukurannya. Kalau menurut cara manusia ada ukurannya, yaitu kerja, dagang. Kalau kita kerja dapat gaji, kalau kita usaha dapat untung. Maka yang dari Allah nggak pernah diambil. Hari ini kita belajar betapa rizki itu miliknya Allah. Silahkan dibuka surah Fatir, surah ke-35. Kita coba baca ya. Mulai dari ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu La ilaha illahu fa anna tufakun. Kalau Allah udah mau ngasih rahmat sama seseorang, nggak ada yang bisa nahan, nggak ada yang bisa menolak. Sebaliknya kalau udah Allah mau cabut itu rahmat, nggak ada juga yang bisa nahan juga. Ayat yang hampir senada ini nanti kita akan pelajari. Ya. Coba kita lihat lagi ayat ketiganya. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada, kecuali dia. Maka mengapa kamu bisa dipalingkan? Jadi kalau kita merujuk ayat ini saja, harusnya ketika kita mencari rizki, ngikutin cara yang punya rizki. Karena rizki di tangan dia. Coba buka lagi surah Az-Zumar, surah ke-39. Ayat 52. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Ayo. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun.
Apakah mereka tidak mengetahui kata Allah, sesungguhnya Allah yang melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang beriman. Ada hal kecil yang kita pelajari pada hari ini, yaitu sholat duha. Sebab kata Allah, siapa yang mau banyak rizkinya sholat duha. Ini kan pekerjaan yang Allah suruh. Sedangkan Allah itu siapa? Allah yang memberikan kita rizki. Terus kita enggak sholat duha, itu tandanya kita enggak mau rizki yang dari dia. Kita hanya selagu-lagunya saja mencari rizki. Padahal tidak ada yang lebih besar rizkinya kecuali rizki dari Allah ilahi Rabbi. Apa kata Rasulullah? Ya, bahwa Tuhanku telah berfirman, irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat, aku akan cukupkan rizkimu. Wa kama qala Rasulullah aidan, ya. Wa man shalla sittan, siapa yang salat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum, Allah akan cukupkan buat dia rizkinya sepanjang hari. Subhanallah. Kita akan coba ya mengangkat satu kisah. Kalau tempo hari kita belajar tentang ada seorang security yang bisa menempati satu rumah mewah hanya dengan 7 malam dia sholat tahajud. Nah, yang sekarang ini lebih hebat lagi nih. Ada orang bisa bangun rumah mewah dalam tempo ya sebulan. 4 biji, bukan cuma 1. 4 biji, 4 rumah mewah dia berhasil bangun hanya dalam tempo 1 bulan, alias seminggu 1. Bagaimana kisahnya? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Para santri, para asatiz ya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi karunia kita nuntut ilmunya. Ilmu yang harus dipelajari ini salah satu diantaranya ilmu yang begini-gini. Ya. Karena kalau kita pinter cuma pakai otak, gaji kita paling top 5 juta. Paling top ceban 10 juta. Kalau kalian bercita-cita ya pada jadi expert, jadi apa lagi? Tenaga ahli, jadi manajer, jadi direktur, gaji paling tinggi segitu 10, 20, 30. Udah kayaknya gak lebih dah. Kecuali kerja di perusahaan tambang barangkali, di apa yang memang besar-besar. Padahal ada cara yang juga gak pakai sekolah nih. Gak usah sekolah tinggi-tinggi. Kalaulah kalian semua nyantren cukup sampai hari ini, selesai. Beneran ini. Nyantrennya cukup sampai hari ini aja. Pulang tapi dipegang nih yang namanya sholat duha 4 rakaat saban hari. Dipegang yang namanya sholat duha 6 rakaat saban hari. Ayo kita liatin 7, 14, 21 tahun yang akan datang siapa yang lebih hebat. Kita yang megang itu atau mereka yang sekolah sampai ke Jerman. Beneran nih saya ngomong. Tentu lebih hebat lagi kalau kalian semua para santri Darul Quran bercita-cita sekolah setinggi langit tapi ibadah tetap istiqomah. Oh itu lebih hebat lagi. Mau di Australia, mau di Belanda, mau di Eropa nanti ya. Di negara-negara lain di Eropa, mau di nanti di apa? Negara Timur Tengah, dibawa nih kebiasaan-kebiasaan di Darul Quran. Kalian kan di sini dibiasakan tuh sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dipakai nih. Wah, nggak ada lawan tuh. Kemarin ada Habib datang kan? Apa dia ngomong? Kalau kalian baca Waqiah saban asar, kalian udah gedenya jadi orang besar. Gitu dia bilang. Kalau kalian rajinin baca Waqiah ba'da asar, kalian udah gedenya jadi orang senang. Nggak susah lagi nyari dunia, karena dunia udah dibeli sejak dari kecil. Masya Allah. Wafi ba'da riwayah, baca tengah malam. Wafi ba'da riwayah, baca ba'da salat subuh. Tapi judulnya yang begini, ini kan nggak ketalar sama otak dari mana judulnya. Nggak pakai judul, ikutin aja, ntar juga tahu sendiri. Salah satu yang mendapatkan barokah, ini ada seorang kawan nih. Dia ikut nih di mobil saya. Saya terbiasa nih ngedenger keajaiban-keajaiban. Biasa banget dah. Ada tukang bubur, nggak punya duit. Dia pengen mungkin haji emaknya. Lalu dia melakukan sesuatu. Istiqomah selama 24 bulan. Di bulan yang ke-24,
dia dapat hadiah Mercy, berangkat pergi haji. Ada orang yang 13 tahun nggak punya anak, lalu melakukan 1-2 hal bisa punya anak. Biasalah Ustadz, biasa terima SMS keajaiban, testimoni keajaiban, ya, percakapan keajaiban, biasa. Hari itu Allah kasih kuping ngedenger lagi keajaiban yang lain. Mir, kayaknya tuh ada kawan saya tuh lagi nangis. Coba minggir sebentar, Mir. Pak Jojo mau kemana? Pak Iman ya? Oh Bang, pulang Pak. Ayo sini bareng aja. Oh boleh, boleh. Oh ya Pak, ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih sekarang? Ya biasa aja, pergi kerja, pulang kerja, nggak ada yang aneh. Oh gitu. Kalau Pak Jojo gimana sekarang kegiatannya? Ya alhamdulillah Pak. Sebulan ini saya baru saja ngebangun 4 rumah mewah Pak. Kita tahu nih orang nggak ada tampang punya duit buat bangun rumah, apalagi rumah mewah, apalagi sampai 4. Dia bilang, Ana baru bangun rumah mewah 4 nih bulan ini. Saya mencoba tidak goyang, padahal goyang juga, aneh juga nih. Saya nanya sama dia, maksud ente bangun rumah mewah 4 biji itu dalam 1 bulan? Iya Ustaz, seminggu 1. Oh ya? Tapi ngomong-ngomong 4 rumah mewah itu buat Bapak sendiri apa Bapak bangun buat orang lain? Ya buat saya sendiri dong Pak. Oh begitu, luar biasa memang Pak Jojo ini. Tapi gimana ceritanya nih sampai bikin rumah mewah sebanyak itu? Kok penasaran Pak? Iya penasaran nih. Sebetulnya ada rahasianya nih. Waduh, pakai rahasia segala nih. Iya. Gini aja nih Pak. Ya. Bapak mampir aja ke rumah saya, kita ngobrol banyak di sana. Saya juga tertarik nih dengan cerita Bapak sebulan bisa bikin bangun 4 rumah mewah, kan luar biasa itu. Aduh, saya jadi ngerepotin Bapak nih. Iya nggak masalah, nanti pulang Bapak saya antar sama supir saya gitu. Wow, baik deh. Kalau gitu. Iya kita ngobrol banyak di sana. Bir, kita langsung ke rumah aja Bir. Baik Pak. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Tunggu sebentar ya, saya mau ganti baju dulu. Oh iya, silakan Pak. Inilah rumah saya Pak. Iya, nyaman banget nih Pak. Oh iya, kok minumnya belum ada ya? Tun, minumnya Tun. Oh iya, gimana tentang rahasia yang tadi? Oh iya Pak. Penasaran Pak ya? Iya. Penasaran saya tadi dengar bikin rumah 4 mewah dalam 1 bulan tuh. Oh itu, iya. Sebetulnya rahasianya sederhana Pak. Rahasianya tuh cuma 2. Apa tuh? Sajadah dan air wudhu. Yang bener ente. Iya bener. Itu nyatanya begitu. Iseng nih, iseng. Cerita kita tanya. Ente punya rumah mewah 4, ya. Kok nggak bawa mobil, nggak punya mobil? Apa dia bilang? Yang aneh beli kan rumah, bukan mobil. Ente bangun buat sendiri apa buat orang lain? Kan biasa tuh ya, jadi subkon, jadi apa gitu, kontraktor. Apa dia bilang? Enggak, buat simpenan aja. Hebat juga. Ketika saya tanya lagi lebih dalam, aneh kurang paham nih. Maksudnya bagaimana? Modal ente cuman air wudhu sama sejadah. Maksudnya ente wudhu, ente sholat terus dapat rumah begitu? Dia ketawa. Dia jelaskan satu hadis yang Ustadz juga apal hadisnya, cuman jarang dilakukan. Ada satu hadis yang Ustadz juga hafal, tapi dia yang melakukan, sehingga Ustadz tidak bisa bangun rumah mewah seperti yang dia bangun. Bagaimana cerita tuh hadisnya? Nah, kita coba terusin nanti, ya. Habis ini.